yang pegang Works. Iya. Ya kalau begitu aku lebih penasaran kalau diadu sih tadi. Kalau gitu kayak band Link gitu atau band Eudora gitu. Iya Jadi ya. nanti Freya sama Hiraranya lepas keduanya Bude. Dan sekarang ya udah kan karena kelepas, Freya-nya diambil, harusnya Onyx udah punya jawaban nih. Ya Esmeralda tetap nanti paling Uranus nih larinya. Dan untungnya diambil Belricnya ya. Jadi setidaknya udah mengurangi nih satu opsi tank roamer yang biasanya mereka bawain bertiga kan. Dengan Uranus dan Beleric. Uranus, Beleric, Freya. Itu hero tabrak banget tuh. Iya. Ini udah kebantah sih untuk dinaiknya di early. Jadi kalau misalkan nanti balik lagi ya, ternyata Lunarnya ngambil Uranus ya udah ada jawabannya di Esmeralda. Tapi kalau ngambil Barats harusnya jawabannya di pick 3 nih. Kari dulu pick. Jawab untuk hero terbaik. Kari dulu. Iya setuju sih. Kari dulu pick. Ini Biar buat aman ya. buat Iya. late game. Mid game-nya Bude. Mid game-nya udah Jawab banget. Freya banget juga kan. Jawab Freya, jawab buat si Baratsnya juga kan. Insurance late game nih. Insurance untuk menjawab hero-hero ini. Ya. Kalau nggak di pick, ya akan di ban. Kalau nggak di pick kemungkinan besar ya di ban nantinya. Wah, Nolan dulu. Pick B. Early game dulu ya ternyata yang dipegang temponya. Ya tapi balik lagi Nolan tipikal hero yang kayak gimana? Nolan tipikal hero yang tujuannya udah pasti pengen ngepress Eudoranya biar nanti kalau misalkan ball lightning dari Eudora udah keluar, dia pasti bakal kena fracture duluan. Iya, lumayan sakit juga ya secara damage masif banget. Dan ini bisa jadi jawaban untuk cari hero-hero belakangnya nanti. Ya penet early game buat si Dino juga kan, si Barats. Karena kalau misalkan nanti di mid game, late game baru tuh powernya ada sedikit udah buat Barats. Atau Onyx mau fokus kayak tadi aja, early game aja, gaskan. Ya udah belajar dari game yang pertama kan. Ya. Ini Aurora emang early game nih. Jadi makanya jadi kasih early gamenya. Tim yang emang kuat di early game harus ditekan dari awal. Harus Iya. diganggu. Harus diganggu Tapi- dan percobaan game pertama kan sukses. Ya, Game kedua nih, jawab. jawab. Game Nah, ketiga nih dicoba Karinya. jawab juga. Ini dicoba jawab. Iya percobaan lagi Bude. Karena kan Nolan kan ya balik lagi. Dia sebenarnya nggak harus bikin Sky Pierce. Jadi masih ada kemungkinan kalau seandainya nanti Kelra akan bermain dengan hero-hero Sky Pierce juga. Karinya di ban sesuai dengan praduga kita. Iya. Karena pick ketiga ini juga masih make sense untuk bawa Kari tadinya. Tapi Nolan pick emang tujuannya buat itu menangin jalan, menangin pattern jungle juga. Oke, mereka lebih khawatir dari Nolan yang sampai di ban daripada Karinya. Ya mungkin opsi junglernya takut habis Bude. Karena kalau opsi gold laner mungkin Kelra masih punya banyak hero. Iya, itu lebih ke priority mana duluan lah ya yang bakal di atas. Karena pool untuk ke arah gold lane kan sebenarnya kalau kita ngomongin fokusnya ke arah marksman ya kan. Karena ini datanya mostly ke arah marksman, kita masih punya Moskov, Granger yang tadi juga masih possible untuk dibawakan. Atau bahkan kalau misalnya mau keluar agak jauh nih cari tank killer, sih ada Lunox. Good band Yishun Shin. Yishun Shin Freya ya referensi dari group stage. Ya, Yang pernah mengalahkan mereka di 9 menit. Bahkan pada saat itu teman-teman dari Onyx berusaha untuk menggunakan Minotaur salah satunya. Ternyata nggak terlalu works. Lilia juga ditutup. ada KB di situ. Hah? Loh, mirip ya? di sini. Ini Kairi. Itu adik aku deh. Oh. Biarin aja dia berkompetisi. Oh gitu. Iya sebagai kakak kan cuma bisa support deh. Ya nggak sehat gak sih kalau kita iyain terus Iya Bude? juga ya, ternyata dikasih malah. Udah mulai menjiwai. Iya. Nah kita mah sebagai abang mah iya aja. Ngebebasin anak laki-laki namanya juga Bude. Ini KB panjangannya apa KB? Apa? Panjangannya KB. Apa Kairi Bogor? Banyak saya banyak pokoknya banyak. Oke, namun dengan Parsha muncul. Di season kali last pick. ketiga. Di season last pick buat gold laner ya. Karena opsinya banyak Bude. Kalau nanti Kelra. ternyata ada tambahan lagi hero dash, masih bisa bawa opsi dia. Opsionalnya banyak jadinya. Oke. Tapi meta sekarang nih bener-bener abu-abu banget ya. Iya. Gak ada batasannya sama Nah, sekali. Pakito, Freya, opsi dia. Pegang udah pakai Hand of Bone. Iya, Kunci pergerakannya. Sky Pierce juga bisa dibawakan tuh. Buset, hero-nya 4 tahan tebel-tebel. Tahan juga tebel-tebel. nih. Iya. Emang Aurora banget ya. Tapi lagi-lagi Bude, early game lagi. Heeh. Yang balik lagi ya kalau misalkan emang sukses banget. Tapi kalau fail, ya udah gamenya nggak bakal dibawa kemana-mana. Oke, ini Aurora akan bermain dengan early game-nya. Mid game lagi. Early game seperti apa yang Aurora bawakan dengan 4 hero tebel begini nih? Tabrak. Pakito, Mino, Barats. Ya balik lagi sih ini Bude. Kalau nggak opsi dia Melisa sih mentok-mentok. Wait, Woi, fighter. fighter gold lane? Berarti bisa jadi Esmeralda-nya nih gold lane gitu? Atau lapu-lapunya nih Yang gold ini lane? lapu-lapu sih ya ke belum switch. Wow. Oke. Pilihan yang menarik dari Onyx juga punya pocket strat untuk melawan Aurora. Ya Esmeralda gold lane ya buat melawan Freya Bude.
Oh, Pakuito jungle. Hah? Pakuito jungle. Ya Pak itu emang pasti jungle. Aku kira bakal di gold. Ya Freya-nya di mana? Freya di XP. Well, untuk Onyx memenangkan game ketiga. Easy, medium, hard. Untuk Onyx-nya agak medium. Tapi kalau early-nya pegang easy lah. Oke. Sepakat. Sepakat. Bagaimana dengan para caster melihat game ini untuk Onyx? Ranger Mas dan juga All. Terima kasih banyak untuk Bunda Clara Monster, KIB dan juga... Wih gila tumben banget ya, si bos satu itu setuju. Iya, tumben Sepakat. banget ya. Wow, luar biasa bos satu itu. Boleh, tapi mungkin dia masih mengira junglernya bukan karena Paquito ya. Tapi kali ini sayang sekali, sorry Pak Bu Bos dia. Bu Bos, Bu Iya, Bos. sorry harus ada Paquito sebagai junglernya. iya, tapi medium jangan sampai early game-nya jadi well done. Aduh tapi kalau baru ngomong aja well done itu hampir mateng Sans di tengah. Hampir. Karena dia pakai Purify, dia nggak bisa bergerak jauh. Cuma udah cukup rindu Sans dengan adanya Farsia-nya karena kita tahu ganggunya, nyebelinnya, dan bakal dia benar-benar bisa memberikan sedikit pressure. Tapi oh my god, Kairi first blood. Dia jungle setelah purple. Baru beres purple, ditabrak sama Banteng, ditabrak juga sama Dino. First blood yang ya ini early game yang harus banget dipegang sama Aurora dengan draft seperti ini. Ya, lihat agresivitasnya tanpa batas. Dan bakal Sans menjadi target utama dari Pagu. Dua team fight seperti biasa pergerakan dari Aurora. Kalau bisa dipegangin satu, pegangin yang satu lagi. Dihantam. Yap. Dan kali ini Lunar sudah coba untuk melakukan adanya cut minion. Dicuekin aja karena ya berhadapannya dengan fighter juga. By damage harusnya tidak akan terlalu ngebuat dari Lunarnya gusar. Aman aja. Ya. Sementara ini gold masih dipegang sama Aurora pelan-pelan nih. Jangan Yes. lupakan untuk ke arah backline yang ngeganggu Sans nantinya bakal ada si Gibum harusnya. Tapi kalau kita lihat di arah turtle yang utama, ini berat banget untuk para pasukan dari tim Aurora. Lihat apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar nggak bisa ditembus. Berat. Ini Onyx mau tidak mau harus menunjukkan durinya di depan sana bahkan. Para pasukan dari tim Aurora memaksa satu buah retribution dikeluarkan. Mau tidak mau di sana. Oke. Tapi nggak ada team fight lanjutan ya. Mereka memilih untuk disengage aja satu sama lain. Oh, Tona! TNC Amro langsung dadane dari Lutfi. Bahkan Kimo ini ada jalan untuk pulang dikejar habis-habisan. Dan ingat dia jalan kaki langsung instant kill. 2 point kill plus turtle. wah ini turtle-nya juga bakal free banget pastinya buat Aurora. Early game yang mereka kuasai betul-betul tidak bisa terbendung. Gimana tadi inisiasinya Detonas, welcome itu dia Barat yang sangat-sangat mahal sekarang. Bisa jadi initiator, bisa jadi frontliner, bisa jadi baiter bahkan dengan dia punya Detonas welcome. Semuanya bisa dilakuin. Semuanya bisa. Dan untuk ditumbangin juga berat ya Ul ya. Cukup berat untuk sekarang. Iya karena kita memiliki burst memang, kita ada Farsia dan juga kita punya Lutfi dengan Brave Fighters, tapi kita nggak punya DPS ya Ul. Tapi gimana? Tadi aja dia lagi buka Feather Eye Strike Suns, kena Despair Storm sekali, cancel. Dan itu biasanya habit yang dilakukan oleh Aurora. Satu tim fight di depan, belakangnya akan megangin siapapun. Siapapun, terutama yang punya Airborne Evac ya, kayak si Gibum, kayak tadi juga untuk Pagu, yang bisa ngeganggu di saat Feather Eye Strike dari Suns yang bisa kita katakan untuk jadi follow up juga kan nanti siapapun yang diinisiasikan dengan area of effect. Oke. Masih turun lagi untuk temponya, tapi lihat bagaimana dari Kiboy akan mencari informasi. Vectors, jika sosok seorang Lunar, depan sana Detona, berhasil dihindari, tapi lihat dan burst damage yang diberikan oleh Sans masih belum cukup. Belum ada glowing, belum ada define. Mungkin nanti juga ada wishing, we never know. Ya itu Detonas buat kabur ya dari Lunarnya karena nggak ada flicker juga yang ready. Upaya dari Onyx untuk bisa makan karena Lunar ternyata masih belum berhasil. Sekabur cukup jauh untuk Lunarnya. Tapi so far untuk Kairi masih aman juga sih. Farmingnya belum ada gangguan yang lebih lagi. Walaupun by level ini tertinggal TNC level 8. Kairi masih level 6. Ya, 2 level sangat penting ketika ada retribution. Berarti tandanya Ul, kalau memang tidak bisa untuk mengadu retribution, apakah point kill akan lebih menguntungkan untuk tim Onyx Ul, menurut Ul? Harusnya ya, tapi sekarang dari damage-nya masih kita pertanyakan dulu. Oke. Masih dipertanyakan, tapi tentunya di depan sana informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim Onyx mereka sudah sadar kalau tim Aurora akan memaksa ke arah Turtle.
Karena mereka biarkan terlebih dahulu, biarkan yang setup Onyx itu Vision yang penting udah dipegang sama Pagus sama Lunar. Ya, dan wow, Suns dipaksa untuk mundur dulu dengan wings by wingsnya. Tapi Kelra memberikan pressure yang cukup berarti, di mana ini dia Esmeralda yang di match upin dengan Freya. Diserap semuanya, tapi di sisi lain Lunar ada di depan untuk mensecure teritori dari Turtle. Lunar dia lagi Ranger merahnya yang mengganggu para pasukan dari tim Onyx. Dia akan depan dengan detonanya, dia akan tutup dan dia akan makan siapapun. Tapi Kelra bakal coba untuk tutup ke arah Sigi Boom. Valkyrie dikeluarkan Sigi Boom, one last hit. Berhasil di-takedown ke depan sana Lunar Sakaratul Maut. Akhirnya ter-takedown, Pagu memilih ke arah belakang. Prefector membuat TNC ter-takedown. Double kill. Berhasil didapatkan Onyx plus Turtle jadi Aurora. Mau tidak mau melepaskan Turtle tersebut dengan kehilangan dua member yang sangat penting. Ya itu bagus banget sih Wrath of Dryad di follow up dengan Feeder Eye Strike dan juga Sigi Boom yang join the fight dalam keadaan tidak full HP. Oh tapi sabar dulu. Oh Kyrie, what are you doing? Kyrie, really? Kesetrum Pak. Lebih ke arah, memang aku tahu dia pengen mau lebih tapi it's not worth it. Iya pasti aja ya, setelah apa yang coba untuk didapetin sama Onyx dengan dapetin point kill, dapetin turtle-nya juga. Tapi yang ku kredit adalah Kelra tidak lepas pandangannya untuk bagaimana dia nempelin ke arah Sigi Boom. Ya, Gak dikasih main. Sigi Boom gak dikasih main, aku setuju banget sama Ul dan itu terbukti dari mulai Turtle sebelum ini Ul. Iya, dari atas juga dipegangin. Pas join the fight juga HP-nya nggak full. Tapi ya, tumbangnya Kyrie menjadi sebuah kompensasi lagi dari Aurora yang bisa mereka dapatkan untuk sekarang. Ya, jadi lumayan ke drag pelan lagi yang harusnya tadi ada momentum dari Onyx kan. Iya. Jadi keuntungannya malah berbanding terbalik ya Ul. Tapi selama Sigi Boom masih belum bersinar dan tidak sebagai Freya Tantrum seperti biasanya, Iya. Onyx masih bisa punya kemampuan untuk ngelawan. Jujur ya, ini kayak ini Kelra udah kayak meredam sedikit ketantruman ya. Yes, benar. Tapi hati-hati Kelra. Tapi kali ini bakal coba dihantam balik Kelra. Seperempat darah Sakaratul Maut dibalaskan ke arah belakang dengan instant kill yang hampir saja melahap Kelra. Setidaknya dia berhasil keluar tapi Detona menutup jalan Lutfi di orang belakang dengan Brave Fighters berani untuk membawa makan satu momen itu yaitu Lunar. Detona harus tenggelam di arah sungai. Yap. Menahan dagunya kali ini melihat Detona tenggelam. Detonanya tenggelam, tapi lihat bagaimana Kelranya. Sulit pastinya untuk bisa ditumbangkan. Free banget, dan jadi space lagi outer middle turret. Berhasil didapatkan ini dia replaynya itu Lunar memang kayak oke, dia dapetin detonasnya. Efek stunnya kena, karena dia nyemburnya ke arah Suns juga, tapi Lutfi yang misahin dan akhirnya team fight-nya bubar dari Aurora. Yes, dan itu seperti pergerakan Aurora. Di mirroring sama Lutfi. Oke, depannya mau fight ditutup belakangnya. Itu dia Lutfi. Yap. Dan sekarang Turtle ada sneaky peeky dari... Detona lagi menuju ke arah belakang. Ke arah Keyboy tapi Kelra kali ini yang nutup jalan ke arah Sigi Boom. Biar tidak ada Freya Tantrum tapi Menan Fury di arah belakang. Berhasil menutup satu Keyboy. Brave Fighters! Dari Lutfi. Target utama mereka menuju ke arah TNC. Sang pemegang Retribution. Tapi lihat apa yang dilakukan Kelra. Dia akan zoning out semuanya. Lutfi gak bisa bertahan. Karena ada Ambrol Tatani. Bahkan di depan sana Kyrie mencoba untuk melakukan steal terhadap Retribution. Dan gagal. Diambil oleh TNC. Tim fight berbanding terbalik. Kyrie-nya ter-takedown. Kelra gak bisa menang semua yang bisa diberikan oleh para pasukan dari tim Aurora. Dan Ambrol Tatani Kelra. Ya ini Suns mau recall dan sepertinya diganggu juga. Ditempelin sama Pagu. Tapi ini dia petarung-petarung yang dimiliki sama Aurora. Mereka siap banget untuk langsung tabrak-tabrak semuanya. Gak peduli apapun yang terjadi. Wah. Ketika target tim menuju ke arah TNC ternyata TNC masih punya waktu yang banyak. Apakah target ke arah TNC sebuah problem Ul? Apakah memang sudah benar ke arah Lunar ataupun Sigi Boom saja? Karena kan tadi sebenarnya mau turtle kan. Makanya oke coba makan TNC-nya sama megang Retribution. Tapi ternyata ya ini udah lumayan online nih untuk Sigi Boom-nya udah mulai tantrum. Iya. Udah mulai muncul juga kan ada Valkyrie Descent yang tadi di pop up. Dan kali ini bahkan Sky Pierce juga udah ada tangan dari TNC. Aktif lagi. Aktif tadi ya. Aktif lagi tadi. Oke, Suns sudah punya Glowing One. Lightning Truncheon harusnya akan menjadi pilihan item berikutnya juga. Dan ya, Aurora kembali memegang keunggulannya dengan 3.700 gold untuk sekarang. Ini dia item yang dibutuhkan untuk melawan seorang Barat. Sakit banget terus. Dan Lutfi. Astaga Lutfi. Kesetrum hampir saja ter-takedown seperempat darah. Iya.
Wah, Rosa menyetrum dengan sangat sakit. Bahkan di depan sana Kyrie mencoba untuk mendapatkan si Kibum, tapi menurut gue nggak bakal worth it. Kenapa? Damage-nya nggak cukup, Bol. Ya, tapi Kiboy juga sedang memantau ya. Akankah ada inisiasi menuju ke arah si Kibum? Sepertinya tidak cukup untuk bisa menghancurkan outer top turret aja. Mundur dulu. Tapi lihat Lunar yang akan menjadi informan handal dari Aurora. Dia ada di depan dan ya udah dia tinggal buka aja. Rosa, target utama Rosa. Langsung ada fighter ke arah belakang. Instant kill. Menuju ke Rosa. Red of Try the kakak untuk mengunci Detona. Meanwhile, langsung ada revive menuju ke arah seorang Sans. Freya Tantrum berhasil mendapatkan Sans. Karena mereka melupakan di mana Kelra berada. Biarin aja. Kelra semakin ditempel, semakin mengalahkan si Kimo. Menggila. Freya Tantrum. Diving ke dalam turret. Bahkan Lutfi sekalipun akan dilahap dengan aja double kill. 30 stack Sky Pisser dari seorang Tianzi. Dia amukan dari Aurora. Tapi gak berhenti karena Kelra bakal dipegang lagi. Oke, dipegang kembali. Kelra masih coba untuk bertahan. Memaksimalkan apa yang dimiliki pada pasukan dari tim Onyx. Mereka benar-benar dihantam, ditubruk, ambrol tadani. Ya, ini bermula dari Detona's Welcome juga. Rosa yang memang udah mati langkah ya. Dia nggak punya flicker juga untuk kabur. Red of Dryad yang miss. Tapi dibalaskan dengan satu buah minion Fury yang connect 3. Dan kembali lagi si Gibum lihat. Dia langsung mengincar Kyrie. Valkyrie Descent-nya dibuka. Bahkan dia flicker juga untuk ngejar. Dan akhirnya team fight panjang dengan banyaknya airborne evac. Ini ngebuat semuanya dipegang dan juga Kelra lagi. bahkan coba ditutup jalan. Emenan Fury dikeluarkan Kipai. Tertinggal seorang diri, bahkan masuk kita dapatkan si Kibum. Di sana tidak bisa dihentikan. Freya Tantrum akhirnya hilang. Dan Brave Fighter menuju ke arah Rosa. Di cover dengan sangat baik. Lutfi akan ter-take down dengan adanya knockout strike. Tapi selamat hati-hati. Bahkan coba ditutup oleh Kelra. Tapi lihat petir, bukan sebarang petir yang diberikan oleh para pasukan dari tim Aurora. Memukul mundur Kelra dan Kyrie. Almost ter-take down. Almost. It's never enough. Wah itu Lunarnya tadi flicker sih. Kalau misalkan ada Detona's Welcome harusnya Kyrie tumbang. Tapi untungnya nggak ada. Kyrie-nya masih bisa selamat. Tapi yang ngeri-ngeri sedep sih ini si Gibumnya udah mulai menyala. Ini baru 1 kali point dead yang dia terima. Tapi dengan Lord yang harus diantisipasi dulu sama Onyx sekarang di arah top lane. Tapi masih dengan 5 pemain mereka juga yang ready. Ayo, mulai masuk lebih cepat supaya kena Holy Defense. Atau Holy Defense untuk yang minion ke belakang. Udah mau menit 12 soalnya. Oke, kalau gitu mereka yang penting tidak kesentuh ya. Ya, dan tadi kan Rosanya juga harus menunggu lagi. Dan Aurora tidak mau follow up Lordnya dengan hanya 3 pemain aja tadi. Tapi base turret 3 sekarang udah terekspos dari setiap lininya. Ini kadang berat. bingung nih gue. Tapi untuk high ground defense harusnya masih oke loh dengan adanya Varsha juga kan. Harusnya masih Mary Mickey Boy. Mary Mickey Siapa Boy. ini? Siapa yang pegang itu? Kok ditaruh di lantai? Oh, Oh bukan oh yang bukan, ini. bukan. Loh. Oh, Ya, aku, gitu. aku lihat di sini Detona kembali melahat Kiboy. Langsung ada Menan Fury menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Bahkan lihat tengah ada Van Wester di belakang Kelra. Menuju ke arah belakang TNC. Purify telah dikeluarkan. Tak bisa karena ada Freya Tantrum di arah backline. Freya Tantrum Segebom. Memporak-porandakan para pasukan dari tim Onyx. Bahkan Lord Peter take down Ede Pancara. Wipe out. Tim Onyx diratakan dan match point di tangan dari Aurora Tur.